kembali lagi di channel podcast horor kami. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial yang pernah mendaki gunung Burangrang. Tapi katanya Mas ini pernah mengalami kejadian yang cukup menakutkan ya Mas? Iya, benar sekali itu Mas. Ya, sebelumnya saya punya host baru. Di samping saya ada saya Sandika. Nah, ini narasumbernya. Atas nama siapa? Nama Mas saya- Doni. Iya, Mas Doni. Oh, oke. Bisa langsung ceritakan Mas Iya, pengalamannya? Mas. Oh iya, oke. Baik. Sebelumnya saya sebelum berangkat itu sekitaran jam 10:30 malam, itu saya bersama dengan teman-teman saya. Itu sekitaran ada 8 orang bersama dua itu pelatih dari silat saya. Oke, jadi saya sebelumnya itu ke gunung itu untuk sekalian untuk tafakur alam juga. Oke, Ya. saya ke sana juga naik mobil juga. Ya, untuk mobil itu pemiliknya adalah pelatih silat saya. Oh. Jadi berapa lama perjalanan? Untuk perjalanan itu selama 2 jam daerah sekitaran daerah Jawa Barat saja. Oh, jadi tengah malam gitu. Iya, perjalanan tengah malam. Oh, jadi Mas Doni ngerasa ada hal aneh apa aja selama perjalanan? Selama perjalanan belum terasa hal-hal aneh, tapi ketika pendakian saya mengalami keanehan. Sekitaran pendakian itu kan di pos 1 itu sudah jam 10 pagi ya. Itu terdapat seseorang yang sedang duduk di pohon, tapi terlihat dari sangat jauh itu seperti ada orang, dan setelah saya dekatkan itu ternyata orangnya menghilang, tidak ada orangnya. Itu yang lihat Mas Doni atau yang lain juga lihat? Ya, saya yang pernah melihat saya. Terus yang lain saya ceritakan juga cerita ini. Ya. Oh, jadi yang lain nggak lihat penampakan itu Mas Doni? Iya, benar. Benar sekali. Itu Kalau di puncak ada lagi nggak yang hal aneh Mas? ada Iya. ada banyak sekali hal-hal aneh yang ada di puncak juga. Seperti teman saya itu hampir terkena hipotermia karena dia kecapean karena turun berdua dengan salah satu teman saya untuk mengambil air karena air sisanya adalah kurang. Mas Doni pernah sempat lost contact atau enggak sama teman-temannya? Wah, saya juga pernah lost contact karena saat dari perjalanan pos 3 sampai pos 4 itu kami yang 2 orang dari teman kami itu ada yang mengambil air ke bawah, dan kami berdua, saya dengan teman saya itu menunggu di pos 4 untuk turun kembali ke bawah untuk mengambil menjemput teman saya yang di bawah. Jadi selama perjalanan Mas Doni pernah ngerasain gangguan langsung nggak makhluk astral di situ? Untuk perjalanan saya tidak mengalami hal-hal makhluk karena itu pendakiannya juga pagi, mungkin suasananya dingin. Jadi pas ketemu penampakan itu Mas Doni baca-baca kah atau gimana? Wah, untuk itu saya langsung istighfar sendiri. Mungkin ya itu karena kelelahan malam juga tidak tidur juga, itu langsung perjalanan pendakian pagi-pagi. Aduh, saya jadi merinding gini. Saya soalnya juga ada niatan mau naik gunung, cuman jadi nggak berani gitu. Oh, Mas Doni ada tips gak buat orang yang mau mendaki gunung mungkin nanti? oke, untuk tips untuk naik gunung, yang pertama siapkan fisiknya terlebih dahulu, juga untuk uang di sana, untuk biaya masuk ke Gunung Burangrangnya, juga persiapan peralatan-peralatan yang harus dibawa untuk ke sana. Itu jalur pendakian gunungnya lagi keadaan habis hujan licin atau udah kering Mas? Nah, itu saya pas pendakian itu saya itu belum hujan, tapi pas turunnya itu hujan besar banget, nggak bisa di itu, tapi tetap dilalui. Oh, jadi pas selama hujan Mas Doni ngapain aja? Kan cukup berbahaya gitu treknya. Lumayan berbahaya sih, tapi ya mau bagaimana lagi, mungkin karena waktunya sudah mepet juga, kita paksa aja, walaupun hampir teman saya itu hampir masuk jurang karena jalanan yang sangat licin. Ngeri juga ya. Jadi kalau naik gunung tuh harus benar-benar persiapan yang matang gitu ya. Iya, benar sekali itu. Oh, terus Mas Doni kalau misalnya nih ya, ada teman Mas Doni yang tadi siapa jatuh ke jurang ya? Iya, hampir jatuh ke jurang. Mas Doni itu ngapain?
Wah, itu kalau misalnya teman saya jatuh ke jurang, wah, itu mah harus manggil tim SAR itu mungkin, karena nggak bisa, karena lumayan tinggi itu, jalannya itu cukup terjal, cukup tinggi. Oh ya, ngomong-ngomong Mas Doni berapa orang ke sono daki gunung? Sekitaran 8 orang mungkin. Aku udah research ya, Gunung Burangrang tuh emang cukup mistis sih. Iya, Mas, benar. pantas kalau Mas Doni nemu banyak kejadiannya enggak. Tapi Iya. emang Mas Doni doang yang beneran lihat makhluk janggal itu apa? Teman Mas Doni juga nyeritain ke Mas Doni ketemu makhluk janggal juga? Oh, salah satu teman saya juga merasa terjanggal juga karena mungkin dia kelelahan karena mengambil air di bawah di curug ya. Itu karena kelelahan, dia juga melihat salah satu sosok juga yang menakutkan, tapi dia tidak berani untuk menceritakannya ke saya. Mas Doni bawa bekal apa aja pas daki gunung? Untuk perbekalan saya hanya membawa apa? Paling beras untuk dimasak di atas, juga lauknya ayam, juga sayur-sayuran untuk dibawa ke atas. Kira-kira pemandangannya cakep gak sih Mas? Di Wah, puncak? untuk pemandangan di puncak itu cukup bagus view-nya karena seperti ada jembatan, tetapi itu dilaluinya harus hati-hati karena tidak hati-hati bisa masuk ke jurang jatuh. Tapi kan walaupun pemandangannya bagus, tapi kan si Mas Doni sering ketemu makhluk halus gitu ya. Benar. Ya jadi ya 50-50 lah Iya. sesuai. Iya. Warga asli nggak sih Mas kalau di gunung itu? Wah, ada sih seperti kayak Akamsis itu yang tinggal di gunung, yang nggak pakai apa-apa tiba-tiba langsung ke puncak aja, Waduh. nggak perlu persiapan langsung tiba-tiba di puncak kayak duluan. Kalau Akam sih kayak gitu ketemu makhluk halus gak sih? Wah, itu Mas Doni? tergantung sih itu. Kalau Akamsisnya udah biasa naik gunung itu, ya nggak ketemu kayaknya, langsung aja. Jadi udah bersahabat gitu Iya, ya? udah bersahabat. Udah Makhluk halus bersahabat. itu. Iya, benar. Cukup merinding juga ya kalau denger kisah Mas Doni. Iya. Saya yang niatan mau naik gunung jadi harus berpikir 2 kali nih. Waduh. Enggak sih Mas, ya cukup percaya sama ajaran masing-masing aja. Iya. Agama masing-masing kan. Iya, benar. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas? Mungkin tips atau apa gitu Tips ke yang lainnya. penonton Ya, Buat yang mau naik gunung. pemula Oke, mungkin dari saya, jika Anda ingin ke gunung, maka persiapkanlah diri Anda dengan perbekalannya, yaitu seperti fisik, uang, juga material juga untuk ke gunung. Untuk pemula, carilah gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu terjal untuk jalannya. Oke, itu dari saya. Dan juga tidak terlalu mistis. Iya, benar itu. Oke. Oke, cukup sekian ya Mas Ya, ya. Ya. baik. Mungkin ya segitu aja cerita dari pengalaman Mas Doni. Ya cukup merinding ini bulu kuduk saya juga berdiri nih. Masih siang segini juga. Apalagi kalau misalnya malam ya. Iya, Iya. benar sekali itu. Aduh. Nggak kebayang deh perjalanannya Mas Doni Iya. pas di Gunung Burangrang. Aduh. Aduh. Oke, terima Oke, kasih banyak ya, ya Mas. sama-sama, Terima kasih banyak ya, Mas. Terima kasih Oh, iya, mau luangin sama-sama. waktu di Iya. channel kita. Oke, buat cerita. sama-sama, Mas. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.